Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tuh ngajak beliau ketemu ya, ngobrol, tahunya diculik lagi. Nggak sekali dua kali. Jadi kalau dulu saya orangnya sama ya, saya Payana, tukang ngisi seminar, tukang keliling lah sampai bikin buku. 2016 tuh bikin buku, 2017 pensiun dari dunia depan layar lah, bisa dibilang. Mulai fokus di bisnis, terus apa ya, udah nggak ngisi-ngisi seminar lagi, udah sampai sekarang. Karena kalau sekarang suruh ngomong depan umum lagi tuh gugup ya, lu mau ngomong apa ini kan di briefing tiba-tiba banyak orang, niatnya cuma lihat kantor doang, taunya disuruh ngobrol. Jadi bingung juga mau ngomong apa gitu. Ya kalau saya sih dulu sama Pak Yana mulai dari nol, semuanya bareng ya, bisa dibilang 2000 berapa ya, 2017 ya? 2017 enggak, 2012 itu Oke. Jadi waktu saya umur, jadi saya tuh history background, educational backgroundnya nggak SMA, jadi lulus SMP langsung dagang, terjun properti. Jadi usia berapa ya? Usia lulus SMP tuh 16. Enggak, lulus SMP 12 ya. 13 ya. 13. Saya lebih muda soalnya. Terus lulus SMP, saya bilang ke orang tua kan bisnis juga. Saya nggak mau jadi nggak mau jadi orang umum lah, bisa dibilang gitu. SD, SMP, SMA, kuliah, beres kuliah bingung cari kerja, gaji UMR gitu. Saya punya cita-cita tuh pengen jadi pengusaha, soalnya dulu saya punya teman-teman tuh anak-anak pengusaha semua. Terus kayak ini rumahnya enak, punya ini, wah ini enak nih punya Mercy gitu. Pokoknya saya cita-cita lah dari SMP tuh saya pengen jadi pengusaha. Jadi SMP tuh saya hobi tuh berantem sama guru. Jadi pelajaran fisika tuh kan, pelajaran kayak Newton yang buah apel jatuh dihitung tuh, terus ngerem mobil dihitung, jadi jarak ke depan mobil berapa, tekanannya berapa. Saya tuh dulu kan cita-cita jadi pengusaha lah, anak nakal itu kan. Bu, saya pengen jadi pengusaha, dan setahu saya ini tuh tidak applicable tuh tidak bisa diaplikasikan di dunia usaha kalau bagi saya kan. Saya mah cuma pengen belajar matematika, masuk ke sekolah gitu. Terus tahu saya kalau orang tua saya nyetir mobil, ya kalau ada mobil di depan waktunya ngerem, yang ngerem gak dihitung-hitung. Rumus gitu. Oke, dulu kan hitung ya. Yang ada ngitung-ngitung udah nabrak. Jadi se-basic itulah. Nggak baik juga sih, tapi berpikir kritisnya udah ada dari SMP. Makanya waktu SMA saya bilang nggak mau lanjut sekolah, pengennya fokus kerja gitu, fokus cari ilmu yang bisa saya aplikasikan di dunia bisnis. Nah dulu belum ada begini pena ya. Wah, dulu mah jangankan kayak gitu, dulu mah mau dagang ke teman-teman aja dibully, ngapain lu dagang begituan gitu kan. Dulu mah masih awam lah orang bisnis. Sekarang mah kan entrepreneur tuh banyak. Kalau dulu mah kita kayak malu dagang tuh kayak jualan narkoba gitu, kayak sembunyi-sembunyi, malu kan dibully. Tapi saya udah berani dagang. Nah saya mikir dulu tuh masih SMP, nggak punya duit buat belajar, tapi saya pengen belajar properti. Gimana caranya saya bisa bikin bisnis properti, belajar properti tapi gratis gitu. Nah ikut kuncinya itu gratis. Dari mana gitu kan? Karena saya nggak punya basic, nggak punya mentor. Kalau sekarang mah lumayan lah, banyak lah sekarang, tinggal searching kelas properti banyak. Nah, akhirnya saya bikin lah waktu itu Property Trainer Club. Jadi pengusaha properti, klubnya pengusaha properti. Saya nggak ngerti apapun tentang properti waktu itu. Goal saya bikin klub properti, jadi ada orang-orang yang ngerti, yang ngajarin. Nah saya di belakang belajar sendiri gitu. Jadi benar belajar sama dia gratis. Tapi nggak mau punya, saya punya komunitas Pak, mau nggak ngajar di komunitas saya. Tapi ya ini mah yayasan sosial doang gitu, buat ngajarin orang gratis.
Nah waktu itu saya bikin kayak gitu, bukan jadi gurunya ya, jadi murni jadi apa, murid lah. Nah waktu itu ada Payana, masuk guru Payana, masih naik motor dan dulu. Ya. Sekarang juga naik motor tadi, naik motor juga. Motor apa sih dulu? Yang biasa, ya ada. Dulu tuh masih inilah, ingat banget saya dulu sama Payana tuh. Saya background dari keluarga berada lah, sangat berada bisa dibilang, tapi saya tuh anti banget bahasanya menikmati ya. Otak saya tuh duit orang tua, bisnis orang tua, bisnis saya gitu. Karena saya mah Payana mah tahu perjuangan saya dari nol, saya juga tahu perjuangan Payana dari nol. Kita marketing properti dulu, Margahayong Tanjare. Ya. Jadi udah lama tuh, udah 3 tahun, 4 tahunan gak dihuni, udah kena banjir, lumpur semua. Sama Payana dibersihin, terus kita marketing properti barang. Terus di sini juga di belakang utama ya. Kita open house 2A masih pakai motor, open house boxing. Jadi benar-benar start from zero banget. Nah terus saya belajar, orang lain pada SMA saya belajar properti, saya belajar tentang investment banking, magang. Jadi magang saya kerja di orang gratis, gak dibayar, gak digaji, ya apa aja gitu. Benar-benar saya minta ilmunya aja Pak, gitu. Saya mau kerja di sini, mau disuruh ngapain bebas, gak minta gaji. Saya cuma minta satu, saya pengen ilmu gitu. Jadi dulu SMA saya udah gaulnya sama usia 60, 50 tuh udah teman-teman. Makanya waktu saya akhirnya ambil paket C tuh di situ, deket dari sini kayaknya. Oh ya, pahlawan yang sebelah kiri ya. Air foto ini. Iya, Sebelah air foto. Saya di situ ambil paket C. Alhamdulillah tanpa ujian keluar paket C. Ya. Oh, tanpa ujian keluar paket C. Oh gitu, aku gitu. Ilmu baru. Saya disuruh UN tuh. UN-nya di bawah sini SD, seberang Tenas. Saya tiba-tiba, Bu, saya nggak ngerti UN tuh ujian nasional, saya nggak ngerti, saya udah kosongin aja. Tiba-tiba pas keluar nilai 80 semua. Ilmu baru lah, Bukan nembak, saya mau brownies. Nyogok. Ya, nggak nyogok sih, emang pasti lulus. Nah, akhirnya saya masuklah ke Telkom University. 3 bulan masuk ke Telkom University. Kejadian lama terulang kembali, berantem sama dosen. Setahu saya, itu kan saya udah 3 tahun di investment banking di perusahaan properti. Setahu saya pemilik perusahaan itu nggak mengerti sampai detail keuangan. Mereka hire direktur finance dan direktur finance yang ngurusin semua. Kenapa kalau misalkan di kampus kita harus mempelajari semuanya, kayak belajar matematika bisnis, kenapa kita harus sampai ngukur sampai detail gitu. Saya mikir kayak gitu kan, nanya kritis, murni pertanyaan. Saya yang ada dikeluarin dari kampus. Dibotakin malah ya? Itu udah dibotakin ya? Udah dibotakin. Sama dimarah-marahin sama ayahnya. Dimarah-marahin, mana hayang siapa hayang naon gitu. Gara-gara drop out. Akhirnya saya nggak keluar kampus sih, cuma dikasih 0, dikasih D. Nilainya D. Si untung D nggak E itu. Akhirnya saya ngobrol sama, kebetulan waktu itu tuh ketua Yayasan Telkom University itu atasan saya di perusahaan. Jadi saya kalau nongkrong tuh bukan sama anak-anak kampus, sama ketua yayasan. Wow. Jadi datang ke kantor ketua yayasan, Pak, saya kayaknya nggak bisa ke kuliah, saya tukang cari masalah kayaknya kalau di kampus gitu. Pikiran kritis saya tidak diterima kalau di formal education. Jadi kalau formal education transfer knowledge, kamu nggak boleh membantah, udah gitu aja. Beda kalau di luar negeri S2. Nah saya kayaknya cocoknya di luar negeri. 2018 saya ke London belajar setahun, belajar bisnis. Nah kalau di sana murni kita belajar itu dari berpikiran kritis. Ada sebuah kasus kita debatin tuh sama dosen punya pemikiran sendiri. Jadi nggak aneh kalau di luar negeri itu dosen kalau debat sama murid tuh udah biasa, karena muridnya emang lebih berpikiran kritis dan dosen itu bisa mengapresiasi kepintaran muridnya. Kalau di kita pokoknya lu harus dengerin apa yang kata saya katakan, dah itu nggak boleh nanya sesuai konteks, nanya sesuai materi. Saya setahun di sana, balik ke Indonesia, ya itu udah mulai bisnis seperti itu sih.